wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, termasuk kesabaran untuk menghadiri acara milad JRQ. JRQ itu apa? Jaringan Jamiah R-nya Rodatul Qalbiyah. Taman Hati. Rodatul Qalbi atau Qalbiyah. Taman hati yang tenang ya Bu ya. Yang ke berapa ini Bu? 10. Yang kehitung 10. Kira-kira ya Bu. Ya sebentar lagi balik 10 tahun ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bu Ketua JRQ, Bu siapa? Bu Erni ya? Bu Erni yang mana? Oh, ya, yang telah mengundang kita semua dan mencarikan hall, panggil hall aja nih, aula yang cantik besar ya Bu ya, indah, gratis lah, gratis ini ya Bu ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di sini ya. Kemudian kepada jamaah sekalian, ketua halaqah dan semuanya saja yang hadir pada sore hari ini, mungkin ada yang dari pagi datangnya ya Bu. Ya, mudah-mudahan niat dan langkah panjenengan sedoyo akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Peringatan milad biasanya sangat identik ataupun dekat sekali dengan hal-hal yang bersifat safety ataupun keselamatan dan kesyukuran ya. Sebab itu insya Allah saya akan bawakan tausiah tentang masalah asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sudah 10 tahun JRQ berdiri dan masih berjalan dengan lancar, yang walaupun dalam perjalanannya mesti ya Bu ya, liku-likunya sangat tajam, banyak duri-duri yang harus dilompati, dilangkai ya. Namun bersyukur pada Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, JRQ masih berkiprah untuk meluaskan syiar Allah di daerah Yunlong ini. Dan saya sangat bersyukur sekali ada majelis yang masih eksis, di mana sebagian dari majelis-majelis taklim di masa pandemi ini ada yang bubar, ada yang tinggal 2 orang ya. Ada yang nggak tahu kemudian kemana ngilang ya. Tapi bersyukur pada Allah, JRQ masih tetap eksis, hidup, aktif, dan hubungannya dengan organisasi-organisasi yang lain bertambah erat dan bagus sekali saya lihat. Kita doakan mudah-mudahan Bu Presiden JRQ dan pengurus semuanya akan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memperkenalkan dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah Nabi Muhammad, risalah Islam kepada teman-teman kita terutamanya sekali, dan secara tidak langsung berdakwah kepada non-muslim, yaitu majikan-majikan kita. Saya sangat yakin sekali bahwa Anda semua ini adalah para pendakwah yang
luar biasa kalau menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya sendiri tidak mampu menyampaikan. Sampai masuk ke rumah majikan itu saya nggak mampu ketuk pintu itu. Sementara ibu-ibu semua bisa menunjukkan apa itu Islam dengan tidak mengatakan sesuatu tentang Islam, tapi bisa menunjukkan dengan akhlak, menunjukkan dengan simbol-simbol agama. Simbol agama itu maksud saya seperti kerudungan, ya itu simbol agama itu. Apalagi ya dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan aktivitas yang lain-lainnya, ya. Ini sebenarnya ibu-ibu semua telah dan sedang menyampaikan risalah Allah yang disebut sebagai berdakwah. Hanya mungkin tidak disadari oleh orang, tapi sebenarnya pada hakikatnya ibu-ibu semuanya adalah menyampaikan dakwah kepada non-muslim, terutama sekali kepada majikan masing-masing, ya Bu ya. Iya, saya yakin setelah ibu-ibu ada yang 5 tahun, 10 tahun memperkenalkan kerudung, puasa, nggak boleh makan BABI, nggak boleh minum arak, ya Bu ya. Mereka jadi tahu. Berbeda dengan 17 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, atau ketika saya baru datang dulu ya. Itu rasanya aneh kalau melihat perempuan pakai kerudung. Ya, saya pernah jalan-jalan dengan teman-teman pakai kerudung semua halakan. Di bis itu diliatin aja, aneh kayaknya dibungkus-bungkus ini kok apa? Panas-panas kok dibungkus-bungkus ya. Iya, itu ketika itu. Dan ketika itu orang yang pakai kerudung itu biasanya dipanggil Pakistan. Nah, Pakistanian. Orang mana? Pakistan. Karena memang pada awalnya mereka yang membawa simbol kerudung itu. Mereka duluan ya Bu ya, baru kita. Sehingga orang yang pakai kerudung seperti ibu-ibu ini, mereka panggilnya Pakistanian. Bukan Yanean. Bukan Iniren. Iniren apa? Orang Indonesia. Bahasa Mandarin. Iniren. Woshe Iniren. Nah, itu ya. Jadi ini yang saya sangat syukuri, ya. Jadi kalau saya ini kan ngomongnya terbatas, Bu. Kalau panjenengan kan bisa keluar-keluar di luar dan juga di dalam rumah. Ya, jadi lebih bebas sebenarnya dengan mempraktekkan dakwah bilhal. Ini istilah populer dulu di tanah air. Ya. Orang yang menyampaikan Islam tanpa berkoar-koar, tanpa mengatakan sesuatu, tetapi didakwahkan melalui akhlak yang mulia. Ya. Maka ketika orang melihat kita menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlakul karimah, akhirnya mereka bertanya dan mempelajari. Jadi tidak melalui talk ataupun lisan, ya. Karena apa? Saya yakin sekali dengan peribahasa Inggris yang mengatakan action speaks louder than words. Apa artinya? Amal perbuatan itu lebih nyaring bunyinya daripada pidato atau kata-kata. Kayak saya begini nih, orang mungkin ya dengarnya sekilas dan mungkin nggak tertarik. Tapi kalau dengan kata-kata, dengan perbuatan, minta maaf, dengan akhlaknya, dengan senyumnya, suka membantunya, ya, dan lain sebagainya, akhirnya mereka tertarik. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita syukuri nikmat Allah ini, terutama dari GRQ ini yang sudah 10 tahun. Ya. Dan nikmat Allah itu banyak sekali, ibu-ibu sekalian. Saya akan bagi menjadi 4, termasuk nikmat milad ini. Ya.
Yang pertama dari 4 itu adalah nikmat fitriyah. Nikmat yang ada pada pribadi diri masing-masing. Disebut nikmat apa? Fitriyah. Bersyukur banget Bu, kita masih sehat ya Bu ya, bergerak bebas. Ada nggak orang sekarang yang lagi terpenjara Bu? Banyak Bu. Ada yang ditangkap polisi, kemudian diborgol, di penjara, nggak bisa kemana-mana. Kita bebas ke sana kemari, makanya syukuri ya Bu ya. Iya. Sehat, oh ini luar biasa Bu. Pernah nggak panjenengan sakit gigi lah? Kayak apa perasaannya Bu? Waduh, nggak terpikir ini yang dunia ini, ya. Iya, bahkan mungkin ibu-ibu yang punya pacar ganteng ataupun suami yang ganteng, ataupun duit miliaran di bank, ketika giginya sakit semuanya, ingat apa nggak dengan duitnya Bu? Nggak inget Bu, nggak inget ya Bu ya. Kita sekarang bersyukur banget ya Bu ya, jiwa raga kita sehat semua ya, badan kita sehat. Hanya ibu-ibu sering-sering kalau ada kesempatan ya untuk ziarah pada orang-orang yang sakit. Mungkin sekarang tidak diperbolehkan ke rumah sakit ya. Ya kalau ada ya teman misalnya di shelter ataupun di rumah yang bisa dikunjungi ya, datangi Bu. Karena dengan mendatangi orang sakit, di situ kita baru menyadari betapa mahalnya nikmat sehat. Ya, ada nggak di antara ibu-ibu yang waktu malam-malam tiba-tiba kakinya nyut-nyut-nyut, atau badannya nyut-nyut nggak bisa tidur Bu? Ada ya Bu ya? Waduh, tersiksa Bu. Ketika itu baru ingat Allah terus ya Bu ya. Iya. Kita bersyukur sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah, sehat jasmani dan sehat. Ini namanya nikmat fitriyah. Mata bisa memandang, kaki masih bisa duduk bersila kayak gini ya Bu ya. Karena ada orang yang bisa duduk bersila kayak kita, apalagi kayak saya begini nih. Susah, orang Hongkong ini susah duduk, apalagi yang gemuk misalnya. Minta maaf, nggak ada orang gemuk di sini ya. Tapi masih bisa kan. Nah ini bersyukur Bu. Iya, ada orang duduk kayak gini nih, palingnya 2 menit sudah nggak tahan itu. Itu kurang sehat itu. Wah kita sehat semua Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Ini bersyukur, makanya ibu-ibu sering-sering mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah wa syukrulillah, azka salati wa salami li rasulillah. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukrulillah, azka salati li rasulillah. Bebas kita nih Bu, bebas bergerak. Syukuri ya Bu ya, terus bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba, ahli hamba yang bersyukur kepada Allah, ibu-ibu ada doanya Bu. 2 kali cukup kita Bu mengatakan doa itu, kemudian kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang mensyukuri 24 jam. Di sini ada nomor berapa ini? Doanya ibu, saya kira sebagian besar hafal semua. Zikir petang itu ya, yang al-makfurat, sebagian hafal ya. Ada doanya, nomor 5 itu berzikir itu. Ya, di bawah itu. Yang fit agar menjadi orang yang bersyukur. Nomor 5 berzikir ya. Isinya man qala kina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Sampai di situ. Ya, saya ulang lagi bacaannya. Di waktu pagi ya kita baca Allahumma ma asbaha bi
min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Sampai di situ. Saya kira sebagian besar hafal ya, karena ini dalam doa al-ma'thurat, dibaca pagi dan juga sore, ya. Maka dalam hadisnya di sini, ya, lanjutannya itu, barang siapa yang membaca itu di waktu pagi, dia seolah-olah telah mensyukuri nikmat satu hari itu. Jadi walaupun cuma sekali kita membaca tadi Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak, bacanya di waktu pagi, seolah-olah kita mensyukuri nikmat berapa jam Bu? Satu hari penuh itu, satu hari penuh 12. Nah nanti kita baca lagi sorenya habis asar ataupun habis maghrib, membaca tapi bukan asbaha, amsa. Allahumma amsabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Sampai di situ kata Nabi, ketika kita membacanya di sore hari atau setelah maghrib, seolah-olah kita mensyukuri nikmat 12 jam ke depan, itu sampai pagi lagi, ya. Semalam suntuk sampai pagi lagi, seolah-olah kita bersyukur, terus mengucapkan syukur kepada Allah. Walaupun yang kita ucapkan berapa kali? Satu kali di sore, satu kali di waktu pagi. Nah, ya. Enak Bu, orang bersyukur itu indah Bu. Sehat jasmani, sehat rohani orang bersyukur itu. Iya. Kayaknya ibu-ibu kalau dikasih sesuatu sedikit oleh siapapun, oleh teman, oleh majikan, tolong syukuri ya Bu ya. Jangan merengut dulu, syukuri dulu. Ucapkan toce-toce dulu pada majikan, dan ucapkan toce Allah. Walaupun yang diberikannya itu cuma sedikit, katakan $10 lah. Syukuri nikmat itu, ya. Karena enak orang yang mensyukuri walaupun yang diberikannya itu sedikit. Di samping kita tidak ada rasa dendam dan benci, Allah juga senang. Kalau Allah senang, kita minta lagi, dikasih apa enggak Bu? Nah, dikasih. Sebaliknya kalau kita sudah suuzon, majikan aku kok pelit banget, ngasihnya cuma $10. Akhirnya dia terbawa-bawa sampai ketidur Bu. Ya, nyesek, mangkel, apa lagi Bu? Benci akhirnya. Nah, nggak bisa tidur, sakit. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kamu sering bersyukur, banyak bersyukur, pasti aku akan tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya kalau kamu nggak mau bersyukur, malah justru suuzon kepadaku, aku akan siksa kamu dengan siksaan yang pedih. Siksaan di dunia maupun di dunianya. Pedih siksaannya karena tidak mau bersyukur, itu disiksa dengan apa Bu? Makan hati, ya. Kebencian, permusuhan, suuzon, itu penyiksaan semua itu Bu. Bentuk siksaan di dunia ini, ya. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, makanya tadi indah banget tuh bacaan doa tadi itu. Saya baca artinya, ya Allah, atas nikmat yang Kau berikan kepadaku hari ini. Kepada siapa? Ku. Kita yang baca ini, ya. Dan ada dannya ya. Atau bukan dan. Atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, katakan teman kita lah, ya. Kita juga dapat, tetangga kita juga dapat. Nah, ya. Kita menyebut tentang nikmat yang diberikan kepada tetangga itu, kita syukuri juga. Wah, ini luar biasa Bu. Jadi bukan mensyukuri untuk diri kita sendiri, tetapi mensyukuri juga atas nikmat yang diberikan kepada orang lain. Wah, ini luar biasa. Orang ini nggak akan pernah dengki ini Bu. Iya. Jadi
Makanya Allah menganggap di sini orang yang bersyukur di pagi hari dengan membaca tadi, dia seolah-olah bersyukurnya, mengucapkan syukurnya itu sepanjang hari. Sebaliknya kalau kita mengucapkannya di petang hari ataupun pada maghrib, seolah-olah kita membaca syukurnya itu sepanjang malam. Nah, ini perlu ibu-ibu baca doa al-ma'thurat yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik pagi maupun petang. Jadi kembali, nikmat itu dibagi 4, nikmat di dunia nih ya. Tadi nikmat fitriyah. Yang kedua nikmat ikhtiyariyah. Apa sih nikmat ikhtiyariyah itu? Ikhtiyariyah itu nikmat usaha kita, Bu. Hasil dari usaha kita itu, ini juga merupakan bentuk nikmat yang luar biasa dari Allah. Apa di antara usaha kita itu? Punya duit, kan ada tabungannya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Punya suami, alhamdulillah. Punya suami semua tuh. Atau ada yang hilang? Ada yang hilang? Ada Pak, dimakan unta. Ada. Nyebrang itu berarti ya. Bersyukur ya, karena ikhtiar kita. Dulunya kan kita mungkin sebelum dapat suami mungkin perang-perangan ya Bu ya. Dengan teman musuh-musuhnya itu yang mau ngerebut ya Bu ya. Iya. Bertahun-tahun tiba-tiba kita yang dapat. Alhamdulillah. Ini namanya ikhtiyariyah. Apalagi nikmat ikhtiyariyah, punya rumah 5 tingkat di kampung. Alhamdulillah. Saya yakin ibu-ibu ini sebagian besarnya sudah punya rumah semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Bukan rumah majikan ya. Rumah di sana itu, di rumah di kampung ya. Ini juga satu nikmat yang luar biasa. Luar biasa Bu. Ya. Bahkan sampai ada majikan yang ikut dengan pembantunya pulang ke Indonesia. Sampai kaget. Sampai di kampungnya rumahnya tingkat 3 Bu, di tengah-tengah sawah. Ini punya siapa? Ya punya aku lah. Nggak percaya Bu majikannya Bu. Iya. Kenapa? Karena majikannya sendiri belum punya rumah, masih nyewa. Nah, ini satu nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ikhtiar kita yang telah diberikan oleh Allah hasilnya. Ada yang punya kebun, ada Bu, punya sawah, punya anak. Anak kan ikhtiar juga ya Bu ya. Nah, luar biasa nih. Yang sudah punya anak berbanyak syukur Bu. Karena mereka ini merupakan apa? Jariyah kita Bu. Ketika kita sudah tiada di dunia, mereka melakukan hal-hal yang baik, pahalanya akan terus mengalir kepada kita ya. Jadi ini nikmat yang luar biasa, nikmat ikhtiyariyah. Nikmat pekerjaan, wah ini juga ikhtiyariyah. Ibu-ibu dulu kan mimpi banget pengen terbang ke Hongkong ya Bu ya. Iya. Akhirnya berjuang, ngurus KTP, ngurus ini, ngurus itu, harus check up medical dan lain sebagainya ya Bu ya. Itu kan ikhtiar ya. Akhirnya dipanggil untuk diinapkan di penampungan. Wah itu juga ikhtiar penampungan itu. Pernah ke penampungan semua ini? Pernah, itu namanya ikhtiar semua ya Bu ya. Iya, tanpa penampungan ya nggak bisa diterima. Nah ini juga ikhtiar ya. Ketika di penampungan ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang berapa bulan? 7 bulan. Tahun? Saya 7 bulan. 7 bulan, 6 bulan. Hampir setahun. Ada yang setahun. Waduh luar biasa. Kalau setahun itu hebat banget itu. Itu hebat itu. Iya Pak Presiden juga nggak mampu itu. Kalau disuruh kayak gitu ya Bu ya. Menteri-menteri itu nggak mampu itu. Saya juga nggak mampu mungkin. Nah ya. Tapi itu semuanya luar biasa ya. Ini merupakan ikhtiyariyah ya. Yang kalau kita lulus dan semuanya lulus alhamdulillah, akhirnya kita diterbangkan kemana Bu?
Alhamdulillah. Ya, ketika terbang ke Hong Kong, kita juga masih mikir-mikir ya Bu ya. Iya, si majikan aku ini gimana, kayak apa, galak apa enggak ya Bu ya. Kita ikhtiar lagi berdoa kepada Allah ya, supaya majikannya apa? Baik, loman, sering ngasih apa Bu? Sering ngasih jempol lah, nggak usah duit lah. Dengan jempol aja kita udah seneng banget ya Bu ya. Pernah dijempoli majikan Bu? Masakanmu itu top, number one. Yat ho, wah ya. Nomor 1, Oseka ya. Enak masakanmu. Wah, dengan baru dikasih jempol aja kita sudah gembira banget Bu. Hilang semua itu mumet-mumet itu. Ya Bu ya. Iya, apalagi dikasih dikasih angpau ya Bu ya, sudah dikasih jempol, dikasih angpau lagi. Ini juga ikhtiari ya. Dan bersyukur. Sampai di Hong Kongnya nih ikhtiar kerjanya ada yang sudah 5 tahun. Ada yang 7 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada yang 10 tahun di sini. Wah, lebih. Wah, 20 tahun nih. Nah, ya, ini juga ikhtiariyah. Syukuri nikmat Allah Bu. Ya. Ketika kita ikhtiar seperti ini, banyak rupanya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Rumah gratis, listrik gratis, air gratis, makan minum gratis. Wah, banyak gratisnya Bu. Nggak perlu bayar kos-kosan ya Bu ya. Iya, teman-teman kita yang di Makau Bu. Kalau di Makau itu kan boleh stay out. Di Hong Kong kan wajib di mana? Stay in. Ya, dimajikan ya. Stay out ternyata ya ada negatifnya juga. Di antara negatifnya adalah harus bayar apa? Bayar kos-kosan itu Bu. Iya. Itu kan nggak sedikit loh bayar kos-kosan itu. Kemudian pengaruh kehidupan malam. Wah, ini juga Bu ya. Kita terkontrol di Hong Kong Bu. Boleh nggak panjenengan keluar malam ke klub-kluban, bar-baran, Siang aja nggak boleh. karaokean? Nggak ada ya Bu ya? Alhamdulillah. Oh, ini sebenarnya satu nikmat yang luar biasa Bu. Nikmat yang luar biasa. Nikmat ikhtiar kita ya. Kita ini walaupun gajinya paling rendah di Hong Kong ini, tapi kita wajib bersyukur. Walaupun paling rendah, Nabi pernah menyatakan kepada kita ini ya, supaya apa? Sering-sering memandang kepada orang yang gajinya lebih rendah daripada kita. Ya Bu ya. Supaya apa? Supaya kita enak hidup ini. Ya. Nggak kemaruk, tidak tamak, tidak mendengki. Tapi kalau kita sering mendongak ke atas, lifestyle-nya mengikuti orang-orang yang kaya, mengikuti jejak artis, pakaiannya kayak pakaian artis, sepatunya sepatu artis, minum kopinya maunya di mana? Starbucks, nggak mau di warteg ya Bu ya. Mau makan maunya di yang enak-enak. Mati kita Bu. Gaji cuma 6.000. Gaya hidupnya gaya hidup majikan, habis duit kita. Nah ya, jadi ibu sekalian, mari kita berbanyak syukur kepada Allah dengan nikmat ikhtiariyah ini ya. Sehingga alhamdulillah ada sebagian dari ibu-ibu yang saya temui ya, ada yang sampai 26 tahun iya membesarkan anaknya Bu. Ada 4 anaknya ketika itu jadi orang semua Bu. Ada yang insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kapten, ada juga ya. Iya, jadi semua. Kemudian dia pulang. Ini satu nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi ibu-ibu syukuri nikmat Allah dan baca doa itu tadi nomor 5 itu ya. Ikuti saya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin
au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Nah, artinya adalah di situ, ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku hari ini, atau yang Engkau berikan nikmat kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Nah ini ya, sampai di situ. Jadi sering-sering kita mengucapkan